misalnya begini, kita beli Bitcoinnya itu di Indodax, ya. Tapi habis itu kita kirim, entah kita kirim ke wallet sendiri atau ke tempat lain. Lalu setelah itu kita kirim balik nih, bisa bertambah atau bisa tetap nih hartanya. Nah itu bagaimana Pak Oscar? Kena PPh final juga, tapi kan mungkin pelaporannya nggak match ya. Misalnya kita beli 1 Bitcoin, tiba-tiba jualnya 2 Bitcoin, itu gimana Pak Oscar? Ya, sebenarnya kalau kita bicara aturan pajak PMK yang ada, itu berdirinya sendiri-sendiri sih. Jadi kalau kita sempat tanya ya, penerjemahannya itu transaksi jual aja. Jadi nggak harus sepasang-sepasang seperti itu. Jadi memang lagi ada loop di Indonesia, di mana kalau pakai kripto itu apabila uang masuk ke Indonesia lewat kripto, bayarnya lewat PPh-nya aja. Tapi sekali lagi, sebenarnya ini sifatnya agak beda setiap AR mentranslate ya. Jadi sebelum kalian melakukan itu nggak ada salahnya diskusi dengan AR masing-masing. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di Indonesia itu setiap orang punya AR. Setiap NPWP teman-teman punya AR. Ya. Di mana NPWP kalian terdata, kalian ngobrol aja apa adanya dengan AR. Lihat bagaimana AR Anda mentranslate aturan itu. Karena kalau yang benar itu harusnya cuma dari hasil penjualan dikali 0,2 ya. Dan itu minta bukti potongnya ya dari crypto exchange-nya. Ya. Oh begitu, jadi harusnya berpatokan dari ketika kita menjual saja ya Pak Oscar? Ya. Berarti sebenarnya ini saya ada pertanyaan lagi, satu lagi nih. Karena ada juga yang bertanya, kalau kita hanya dari melihatnya ketika menjual, berarti kalau begitu misal gitu, kita punya uang nih, belum dilaporin. Terus kita punyanya dalam bentuk kripto. Lalu kripto itu ya kita kirimin aja langsung ke exchange lokal. Habis itu kita jual. Ya udah berarti habis dari situ bisa langsung kita laporin. Ya, itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya lagi ada lubangnya di situ ya. Memang lagi ada lubang di situ. Cuma sekali lagi dari sisi pajak mereka berhak untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau memang dilakukan verifikasi, nggak selalu, tapi kalau AR-nya minta pemeriksaannya melakukan verifikasi, kadang-kadang orang harus membuktikan uang itu dapatnya dari mana. Ya, pajak punya hak untuk itu. Tapi kalau misalnya pajak nggak minta konfirmasi atau verifikasi, ya aman-aman aja. Karena memang sudah bayar PPh-nya kan. Oke. Karena kadang-kadang pajak bisa minta data ke belakang nih. Oke. Jadi asalkan kita ikutin peraturan sebenarnya harusnya bisa aman ya. Kalau nggak kita diskusi aja dengan AR kita biar lebih Ya. aman.